Shalom Indonesia, salam Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mujo gusto. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih. Opung, oma, engkong, mbah, papu, beli, opung, nenek, kakek, opo, oma, sopo. Juga tulang nambur, bapak tua, bapak udah, inang tua, inang udah, lai ito, terus nan tulang, abang, akang, kakak, adik-adik, semua kita para pemirsa. Senang bertemu di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan saya berdoa senantiasa supaya kekuatan dari Tuhan, kekuatan Roh Kudus, urapan Roh Kudus senantiasa menyertai kita, sehingga kita tetap punya semangat dalam menjalani kehidupan ini, walaupun dalam situasi apapun yang kita hadapi. Puji nama Tuhan. Pagi ini saya akan membawakan firman Allah yang terdapat dalam Kejadian 27 ayat 41. Demikian bunyi firman Allah. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku. Itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. Kalau saya membaca ya ini, saya tersenyum sendiri. Karena apa? Masih panjang usianya bapak mereka, karena meninggalnya di usia 180 tahun. Jadi masih panjang. Tetapi di sini kita kok ada anak mengharapkan kematian ayahnya gitu. Ya, ada anak mengharapkan kematian orang tuanya. Itu anak kurang ajar itu. Tapi mau saya katakan, saya sering sekali mendengarkan hal-hal yang seperti itu. Kenapa kau nggak mati saja? Supaya turun dapat warisan. Tapi kalau ada para pemirsa yang mendengarkan ini, bertobat segera. Kalau enggak, kutuk yang akan datang kepadamu. Puji nama Tuhan. Tetapi intinya bukan di situ. Saya mau mengatakan adalah Tuhan sanggup memulihkan permusuhanmu. Jadi Tuhan sanggup memulihkan permusuhan, ya. Siapapun yang bermusuhan, Tuhan sanggup. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Yakub mengatasi persoalannya ini. Lalu kita lihat dari sini, kita bisa melihat bahwa kemudian Yakub itu melarikan diri. Dia tidak berani menghadapi persoalannya, justru melarikan diri. Sampai berapa tahun? 20 tahun. Nah, setelah dalam 20 tahun itu tidak ada perdamaian dengan saudaranya, lalu Tuhan ingatkan dia untuk pulang kampung, ya. Ya, di sini mulainya. Saya mau katakan, ya, tapi saya dulu punya keluarga yang bermusuhan, tetapi sampai dikatakan di Tano Sirara Mahita apa Jepang, ya. Ini tidak akan pernah bisa saya lupakan, karena saya ikut terlibat dalam mendamaikan persoalan ini. Itu cukup memakan waktu yang sangat lama, kira-kira 6 bulan lebih, ya. Ketika itu saya masih sekolah di Surabaya. Jadi ini karena keluarga, jadi kakak adik mempunyai persoalan yang seperti itu. Tentu kita sebagai keluarga tidak sampai hati melihat seperti itu. Kita ingin mendamaikan, dan saya mau katakan dalam mendamaikan seseorang, kita tidak berpihak ke sana, kita tidak berpihak ke sini, tapi kita mau hanya meluruskannya supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan, kepada
kembali kepada firman Allah supaya mereka berdamai. Karena tidak baik ya itu bermusuhan, ya tidak baik itu bermusuhan. Tapi ada orang-orang yang memang suka untuk bermusuhan. Ya, tetapi akhirnya cerita kakak beradik ini mereka berdamai dan saling rangkul-rangkulan, saling tangis-tangisan, saling memberi makanan satu dengan yang lain. Dan itu menjadi sukacita yang terbesar pada waktu itu ketika bagi saya, karena saya berhasil mendamaikan kedua kakak beradik ini. Nah, di sini kita juga bisa melihat bagaimana permusuhan yang cukup panjang yang tidak dapat yang belum diselesaikan. Nah, Alkitab katakan tadi bagaimana dendamnya Esau terhadap Yakub. Karena dia telah mengambil hak terakhirnya, yaitu berkat terakhirnya dari orang tuanya, dengan cara menipu Ishak yang sudah rabun. Ya. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, Yakub pulang kampung. Dan dia harus bertemu dengan keluarganya. Dia harus bertemu dengan saudaranya. Dan itu sebabnya di tengah perjalanan sebelum dia sampai, yang pertama dilakukan oleh Esau untuk bisa mendamaikan dirinya. Dan persoalan itu real ya. Dan kita lihat Yakub memiliki masalah yang real dalam kehidupannya. Bagaimana dia bisa mengatasi persoalan ini? Karena ada cara atau sikap orang dalam menghadapi masalah. Ada yang marah-marah, ada yang nangis-nangis. Tetapi kita bisa melihat cara dari Yakub menghadapi persoalannya. Kita lihat bagaimana cara Yakub menyelesaikan. Pertama kita bisa lihat ya, bagaimana dia mengutus utusan kepada Esau, memberitahukan bahwa dia sudah datang. Dia menyatakan itu kepada Esau, tapi melalui perantaraan supaya ya dia kakaknya tidak atau Esau tidak melakukan apa yang tidak baik. Dengan jalan demikian dia bisa atau kakaknya masih marah, dia akan bisa melakukan langkah-langkah antisipasi. Tapi begitu menakutkan ketika dia mendengar dari utusan ini bahwa Esau datang dengan 400 orang untuk menemui dia. Itu buat teror, intimidasi, ketakutan yang sangat luar biasa. Dan Alkitab mengatakan dalam Kejadian 32 ayat 6 dan 7, dia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Dan di ayat yang ketiga dikatakan 400 orang mengikuti Esau. Dan itu membuat dia khawatir, takut, cemas. Dan itu berbaur menjadi satu. Bagaimana anak-anakku, bagaimana istriku, bagaimana semua orang-orang yang mengikuti aku, bagaimana ternakku, bagaimana. Semua dipikirkan oleh Yakub. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan bahwa di dalam Kejadian 32 ayat 9 dan 12, kemudian dia berbicara pada Tuhan. Dia berbicara seperti ini, ya Tuhan, kau sudah menyuruh aku pulang, kau menyatakan ini dan itu, kau menyatakan kemurahan, berkat-Mu, pertolongan-Mu, dan Engkau akan membuat aku menjadi ya. Dia ngomong kepada Tuhan. Dia ingin menceritakannya kepada Tuhan. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Lalu yang kita lihat bahwa di pasal 29 ini, dia dalam berbicara kepada Tuhan atau ngomong kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, lepaskanlah aku dari saudaraku, supaya saudaraku jangan marah, saudaraku jangan melakukan hal-hal yang tidak baik kepada keluargaku. Jadi
Dia sangat-sangat ketakutan. Jadi dia ngomong sama Tuhan dengan harapan bahwa Tuhan mengingat perjanjian yang sudah pernah dinyatakan Tuhan kepada dia. Artinya dia ingin mengingatkan Tuhan dari pembicaranya itu. Tapi itu pun hatinya belum tenang, belum bisa mengatasinya, karena dia hanya ngomong dengan Tuhan. Tetapi dia sudah mulai bisa menguasai dirinya dan mengendalikan dirinya. Lalu dia pikir bahwa sesuatu pemberian yang baik bisa mendamaikan orang yang bermusuhan. Nah, dikirimlah pemberian itu. Saya mencatat pemberian itu di dalam Kejadian 32 ayat 13 dan 15. Itu 200 kambing betina, ya, 200 ekor kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta beserta anak-anaknya. Untung gak ada jadi. Tapi jelas kata Alkitab beserta anak-anaknya. Lalu 40 lembu betina, 10 lembu jantan, 20 keledai betina, 10 keledai jantan. Artinya itu dikirim duluan kepada Esau, karena mereka akan datang kepada mereka supaya dengan demikian dia bisa menyampaikan pemberian itu. Tetapi semuanya itu diabaikan oleh Esau. Dia terus datang untuk menyambut adiknya. Kita tidak tahu apa di pikiran Esau, apa di pikiran atau di hatinya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ketakutan, kecemasan masih terus menghantui dari Yakub. Bahwa Yakub mengalami intimidasi yang begitu luar biasa, sampai pada akhirnya dia menyeberang Sungai Yabok, dan di sana dia menyeberangkan semua harta miliknya, dan yang lain dipisahkan supaya kalau terjadi pertempuran dia masih bisa melarikan diri. Tapi malam itu Yakub mengambil keputusan untuk bergumul dengan Tuhan, untuk berdoa pada Tuhan. Dan bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar ngomong di hadapan Tuhan, tetapi diambil waktu yang dimana dia spesial menyampaikan keluhan-keluhannya kepada Allah, dan terjadilah pergumulan yang sangat luar biasa itu. Anda bisa baca dalam Kejadian 32 ayat 22. Kita baca saja, ya. Kejadian 32 ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan Sungai Yabok, ya. Dan sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergumul dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi pergumulan yang luar biasa itu, doa yang dinaikkan dengan segala pergumulan itu. Pendek cerita yang mau saya katakan adalah, pada malam itu, pergumulan itu, Tuhan buat hati Esau berubah. Tuhan buat sikap Yakub berubah, dan Tuhan mengubah kedua belah pihak. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian di pagi hari, pasal 34, di situ kita bisa melihat setelah dia mengalami pergumulan yang sangat panjang dengan Tuhan, dan sampai Tuhan memukul sendi pangkal pahanya karena dia tidak mau melepaskan sebelum dia diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan pun memberkati dia dalam pergumulan itu. Dan yang mau saya katakan adalah, Tuhan mampu menyelesaikan permasalahanmu sesulit apapun. Saya membagi beberapa bagian kecil bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan segala permasalahan, termasuk dalam permusuhan ini. Kalau engkau datang kepada Tuhan, datang kepada Allah
maka dia akan sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu. Saya telah banyak kali menikmati masa-masa Tuhan menyatakan seluruh kebaikannya. Selama kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, pasti Tuhan akan memperdamaikan kita dengan musuh-musuh kita. Bahkan musuh-musuh kita akan menghormati kita. Saya masih ingat persis ketika awal-awal saya merintis di pulau ini, seseorang yang berkuasa mengatakan kepada saya mau lihat kamu bisa berdiri atau tidak. Tapi saya bilang juga kepada dia, saya bukan berdiri karena manusia. Saya melayani di sini bukan karena manusia, tapi karena Tuhan Yesus. Dan saya yakin rekomendasi saya akan Anda yang menandatangani. Dia bilang tidak mungkin. Tetapi saya mau katakan, apa yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Allah. Sekalipun dia penuh dengan kebencian kepada saya, tapi pada akhirnya satu kali dia telepon kepada saya. Pak Pendeta datang kemari, mau ditandatangani apa enggak? Lalu saya datang ke kantor, lalu kemudian setelah dia tanda tangani, di print banyak, lalu di stempel sah, lalu saya bilang kepada beliau, memang saya nakal juga. Terus saya bilang begini, Pak, masih ingat beberapa tahun yang lalu, saya bilang sebelum Bapak mengakhiri jabatan Bapak, Bapak akan menandatangani surat rekomendasi. Lalu dia marah kepada saya, kamu nggak berubah-berubah. Enggak Pak, saya hanya mengingatkan saja. Tapi apa yang saya katakan itu terjadi. Di akhir kepemimpinannya, akhirnya dia menandatangani rekomendasi untuk gereja Pantai Kosta ada di provinsi ini. Yang mau saya katakan adalah, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita mau berdoa dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan menyelesaikan kita dengan musuh-musuh kita. Selama kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, Tuhan akan menyatakan, Alkitab mengatakan, Tuhan akan mendamaikan kita dengan musuh-musuh kita. Bukan kita yang memiliki musuh, tapi mereka merasa kita menjadi musuh. Dan itu sebabnya saya mengatakan, Tuhan sanggup menyelesaikan, Tuhan sanggup memulihkan permusuhan yang mungkin kita miliki. Walaupun kita tidak ingin memiliki musuh, tapi ada saja orang yang ingin bisa menjadikan kita musuhnya. Tapi yang mau saya katakan, jangan Anda yang memulai. Tapi kalau mereka yang mengatakan, ya silakan saja. Tapi Anda harus punya sikap terus dengan Tuhan, dan terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan ini, Tuhan juga akan menolong kita. Kalau Yakub ditolong, kita juga ditolong. Kalau Yakub diperdamaikan dengan saudaranya yang penuh dengan dendam dan amarah, itu bisa mereka berangkulan, bermesraan, dan kemudian saling berbagi. Dan pada akhirnya mereka menguburkan kedua orang tuanya, ya, dengan bersama-sama, yaitu Ishak itu. Dengan sudah suntuk padahal waktu harapan dari Esa itu. Tapi perjalanan waktu itu bisa Tuhan ubah semuanya menjadi baik. Dan itulah sebabnya mau saya katakan kepada kita, kalau kita memiliki permusuhan, jangan mencaci maki, jangan mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan Tuhan akan menyatakan kebaikannya kepada kita. Tuhan akan mendamaikan kita dengan musuh kita. Jadi kita bisa melihat bahwa inti dari, setelah saya membaca beberapa bagian dari Alkitab, saya membaca bagaimana mereka mengatasi persoalan mereka. Nanti sore kita akan mempelajari bagaimana kemiskinan itu berubah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga membaca bagaimana Hana yang mandul
Tetapi hari berikutnya yang mandul, mandul karena dibuat oleh Tuhan, ya ditutup kandungannya oleh Tuhan. Sarah, Leah. Tapi yang mau saya katakan adalah ketika mereka datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengingat akan mereka dan Tuhan membuka kandungan mereka. Yang mau saya katakan adalah tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Apapun persoalanmu pada malam hari ini, bukan hanya sekedar permusuhan, bukan hanya sekedar kemiskinan, bukan hanya sekedar kemandulan, tapi apapun permasalahanmu, saya hanya mau bagi bagian-bagian kecil supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjawab doa. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengabulkan permohonan-permohonan orang yang datang kepada Tuhan. Kalau Anda baca bagaimana Yakub mengalami pergumulan meminta kelepasan dari Tuhan, maka Allah mengabulkan semua permintaannya itu. Itulah sebabnya saya katakan, tetaplah berdoa kalau engkau ingin melihat mujizat Allah. Tetaplah berdoa kalau engkau ingin membuka pintu sorga. Tetaplah berdoa kalau engkau mau menyaksikan Allah melakukan mujizat dalam hidupmu. Tetaplah berdoa kalau engkau ingin menyaksikan kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Berkati presiden kami, berkati para menteri, pejabat, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, gereja Tuhan, gereja Pantai Kosta, juga Tuhan berkati rekan-rekan sahabat kami dimanapun mereka berada melayani Tuhan. Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Dan kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit COVID. Tuhan Bapa di surga, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau punya kuasa untuk menyembuhkan mereka, punya jangkauan yang sangat tidak terbatas, unlimited. Bapa di surga, itu sebabnya dimanapun mereka sakit, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote yang sakit COVID, mari Bapa tumpangkan tangan atas mereka dan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah Engkau dari sakit COVID-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang sakit, apapun sakit mereka, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mari ulurkan tangan-Mu dalam nama Yesus. Mereka, Engkau mau menolong mereka, Engkau mau melakukan mujizat dalam mereka, dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau dari segala sakit penyakit-Mu. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, kanker sembuh dalam nama Yesus. Jamahan Tuhan datang kepadamu, jamahan Allah datang kepadamu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang mandul, kandunganmu dibuka kembali, yang impoten dipulihkan kembali, gagal ginjal bukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi tenaga medis. Tuhan tolong mereka semua supaya mereka tetap kuat. Pagari mereka dengan kuasa-Mu sama seperti Engkau memagari Ayub. Tuhan Bapa di surga, tarik roh maut dari mereka yang sakit COVID Tuhan. Mari Kau gantikan dengan kesembuhan Tuhan dalam bagi mereka-mereka, ya, keluarga-keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami yakin dan percaya kepada-Mu. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang memiliki dampak Tuhan. Ada banyak kami melihat bagaimana pembunuhan terjadi, perampokan, pencurian. Oh, seolah-olah Tuhan, nyawa manusia tidak lagi berharga, lebih berharga harta benda daripada nyawa itu sendiri. Mereka yang melakukan itu karena mereka tidak kuat dalam menghadapi kehidupan ini, dan mereka melakukan jalan pintas. Tapi kami berdoa bagi umat-Mu, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi mereka, urapi mereka, datang Kau kepada mereka. Bukankah Engkau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Serahkanlah segala khawatirmu, masalahmu kepadaku, maka aku akan memelihara engkau dan menolong
Engkau, dan kami berdoa kepada mereka. Kau selesaikan permasalahan mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh berkata kepada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung kepada di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu berarti ketika mereka mengalami lawatan Tuhan, harapan dan iman mereka telah bertumbuh, kasih mereka telah bertumbuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga mereka tidak akan patah semangat, tidak akan putus menantikan pengharapan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kekasih-kekasih-Mu. Terima kasih bagi mereka juga yang mau bertobat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah mereka yang menaruh tangan mereka di dada. Jamah mereka, sembuhkan, tolong mereka, putuskan rantai dosa dari hidup mereka dalam nama Yesus. Supaya mereka Tuhan mengalami pertolongan dari Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Kau memakai Saulus, pakai juga mereka menjadi alat yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menggantikan karakter mereka menjadi karakter-Mu, sebab Tuhan hadir, Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan mau menolong mereka dan memakai mereka sebagai alat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Kalau engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan dulu firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau engkau mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, itu suatu yang sudah tepat. Dan saya mau berdoa kepadamu, dan taruh tangan berdada. Mari kita berdoa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dari segala dosa dan kejahatan. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat, jadilah penguasa dalam hidupku. Terima kasih buat hidup yang kekal yang Kau berikan kepadaku. Dan terima kasih buat menjadi warga negara surga itu. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda. Kami berdoa ada generasi-generasi ilahi yang akan tampil masa-masa kini dan masa yang akan datang. Generasi orang-orang yang takut akan Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, bukan hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi dalam karakter, dalam moral mereka memiliki standar ilahi yang jelas. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak muda-Mu Tuhan, supaya mereka tidak telah melakukan apa yang jahat, karena kami melihat hari-hari ini ada banyak anak-anak muda yang lepasan sekolah maupun yang masih sekolah. Tuhan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bebaskan mereka, sehingga mereka memiliki kasih dari Tuhan, iman, pengharapan dari Tuhan, sehingga dengan iman itu mereka bisa membentengi diri mereka dari segala godaan kejahatan dan perbuatan yang menyesatkan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau generasi muda bangsa ini untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan dan bagi bangsa ini, Tuhan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bangga mempercayakan hidup ini kepadamu Tuhan. Kami bangga menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah mengecewakan mereka. Hamba-Mu tahu bahwa Engkau mengasihi bangsa ini, mengasihi kota kami, mengasihi kota-kota, mengasihi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau Anda pagi ini, bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, saya ucapkan selamat menjadi warga negara surga. Dan bagi Anda yang sudah menerima pertolongan Tuhan, mari saksikan. Dan kalau Anda beraktivitas, jangan lupa bahwa Tuhan Yesus menyertai-Mu. Saya berdoa supaya kekuatan dari Tuhan senantiasa mengalir dalam segenap roh, jiwa, dan tubuh kita. Puji nama Tuhan. Dan ingat, Tuhan Yesus senantiasa menyertai-Mu, sehingga perkataan kita, perbuatan kita
pikiran kita, tindakan kita, semua mencerminkan Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan berbahagialah orang yang mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran firman Kristus. Dan saya mau katakan kepada kita, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Laku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikannya kepada, maka hal itu akan diberikan kepada. Dan puji nama Tuhan, tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Doa saya kepada Tuhan sehingga setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Dan bila Anda beraktivitas, jangan lupa 5M. Yang pertama apa? Ya bagus, yaitu memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas kita di luar. Dan yang keenam, yang tidak kalah pentingnya, yang tidak kalah serunya, berdoa. Berdoa untukmu, berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk masyarakat kita, berdoa untuk bangsa kita, dengan harapan Indonesia akan kembali bangkit dari keterpurukan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Ya, merdeka. Haleluya, amin.